Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang lulusan SMA atau pada calon mahasiswa yang diharapkan tentu saja pertama adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi akademik, dan kita berharap dorongan dari pemerintah dengan pemberian beasiswa itu akan kita terus kembangkan juga, karena persoalan kemiskinan itu juga terkait dengan persoalan akses pendidikan. Kami melihat bahwa beasiswa bidik misi itu adalah salah satu cara strategi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan yang secara terstruktur bisa terjadi pada sebuah keluarga. Nah, karena itu kita berharap bahwa anak-anak kita dan calon mahasiswa yang sekarang ini sudah menjadi mahasiswa maupun yang berstatus sebagai calon itu dapat benar-benar mendapatkan dorongan, stimulasi, pembiayaan yang selama ini mungkin sulit mereka temukan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, yang kedua tentu kita harapkan juga bahwa anak-anak kita itu semakin bisa memelihara prestasi belajarnya, karena tidak perlu lagi memikirkan mencari sumber-sumber pendapatan. Mereka telah dibebaskan dari pembayaran SPP dan seluruh pembayaran yang biasanya terjadi pada mahasiswa reguler. Nah, karena itu meskipun dalam jumlah yang terbatas, pendanaan yang ada ini kita siapkan untuk benar-benar membantu anak-anak kita untuk membiayai kebutuhan studi dan memelihara sehingga bisa diharapkan dalam waktu 4 tahun itu mereka bisa menyelesaikan studi. Jadi gini, tujuan sucinya itu program bidik misi, tujuan sucinya itu adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Artinya bahwa ada anak-anak bangsa kita ini berkemampuan secara intelektual untuk lanjut, tetapi tidak punya kemampuan untuk dari segi ekonomi. Nah, itulah sebabnya sehingga program pemerintah, program unggulannya Pak Menteri ini mengeluarkan beasiswa bidik misi tahun 2010 itu 20.000 orang mahasiswa. Sedangkan untuk 2011 ini direncanakan dijadikan 30.000. Tapi untuk sementara masih 20.000. Nah, ya itu di beberapa daerah kabupaten kota memang banyak anak-anak kita yang berkemampuan dari segi intelektual, kecerdasan untuk lanjut, tetapi sama sekali tidak punya kemampuan untuk ekonomi, untuk mendaftar saja tidak bisa, apalagi untuk membayar segala macam kebutuhan-kebutuhan. Nah, itulah sebabnya program bidik misi ini bertujuan untuk mengentaskan itu dan betul-betul 100% gratis. Bahkan ada keinginan pemerintah ini untuk membiayai kedatangannya. Misalnya dari Parepare ke Makassar dia tidak punya. Nah, kalau dia sudah tertampung itu ya akan dibiayai kedatangannya. Ya, sebelum lulus di PMDKC, saya telah melamar pekerjaan di beberapa tempat, di beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Makassar. Tapi tidak satupun yang menanggapi baik. Pada malam harinya ada senior yang menelpon bahwa
mengatakan bahwa saya lulus PMDKC, dalam hal ini bidik misi. Setelah mendengar dari berita itu, saya sangat senang. Pokoknya saya langsung sujud syukur mendengarkan hal itu. Karena apa? Karena memang minat saya untuk kuliah sangat tinggi. Ya, saya sangat termotivasi, bahkan saya rela bekerja, rela mencari pekerjaan untuk bisa melanjutkan pendidikan saya ke tempat perkuliahan. Berbicara tentang harapan atau pesan, saya cuma berpesan dengan adanya program beasiswa bidik misi ini, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa atau teman-teman masyarakat yang senasib dengan saya bisa juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mudah-mudahan bakat dan minat mereka serta prestasi-prestasi mereka bisa tersalurkan dengan adanya program beasiswa bidik misi ini. Saya sangat merasa senang, merasa bangga, dan saya banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan sarjana psikologi insyaallah S1 strata 1, di mana pada waktu kemarin saya tidak berharap bahwa saya bisa mengenyam pendidikan ini karena saya dari golongan kurang mampu, dan ternyata belakangan saya melihat nama saya tercantum sebagai seorang penerima beasiswa bidik misi, dan hari ini saya bisa duduk di Universitas Negeri Makassar karena bantuan beasiswa bidik misi ini, dan saya sangat merasa bangga dan berterima kasih. Pesan saya kepada pemerintah khususnya Dikti agar jumlah kuota di Universitas Negeri Makassar bisa ditambah supaya teman-teman yang kebetulan senasib dengan saya bisa mengenyam pendidikan seperti saya. Kesan saya setelah menerima beasiswa bidik misi ini tentu saja sangat senang karena ini sangat membantu saya untuk bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perguruan tinggi. Yang dalam pikiran saya sebelumnya hampir tidak pernah terlintas sedikit pun. Itu adalah hal yang mustahil dalam pikiran saya sebelumnya. Dan adapun pesan saya agar pemerintah lebih meningkatkan baik dari segi jumlah ataupun kualitas para penerima beasiswa bidik misi ini. Saya rasa hanya sekian. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak pimpinan dari Universitas Negeri Makassar. Karena kenapa? Dengan adanya bantuan beasiswa bidik misi ini yang khususnya ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu tetapi berprestasi di bidang akademik. Nah, justru adanya hal seperti ini maka saya sangat senang karena berhasil terpilih dari sekian banyak teman-teman mahasiswa yang diseleksi, namun hanya kamilah diantaranya yang 330 orang yang bisa terpilih dan lolos menerima beasiswa ini. Terus di samping itu pula kami sangat berterima kasih kepada pihak pimpinan, rektor dan jajarannya karena kenapa? Mungkin kalau seandainya tidak ada bantuan beasiswa ini, maka bisa saja saya tidak akan mungkin bisa masuk kuliah, khususnya menginjakkan kaki di Universitas Negeri Makassar, berhubung karena latar ekonomi keluarga kami yang tidak mampu seperti itu. Terus kemudian tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dari Fakultas Olahraga. Karena kenapa? Kebetulan kami punya minat dan bakat di sana sehingga kami bisa mendaftarkan diri di fakultas ini. Jadi mungkin yang terakhir harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya beasiswa bidik misi ini yang disalurkan kepada kami bisa lebih meningkatkan potensi belajar kami, dan kami harapkan ke depannya
agar beasiswa ini kami bisa terima, insya Allah mudah-mudahan sampai ke jenjang S2. Yang kita harapkan pertama adalah bahwa ini baru motivasi dasar saja. Ini menjadi motivasi dasar bagi anak-anak kita. Anda, seluruh penerima beasiswa misi bisa memperoleh jauh lebih baik kalau Anda meneguhkan sikap, meneguhkan motivasi, dan sekali lagi mencapai cita-cita besar. Jangan hanya sekedar selesai saja, tapi benar-benar Anda bisa menjadi yang terbaik. Kalau perlu terbaik dari teman-teman lain, karena inilah akan menjadi modal dasar untuk mencapai cita-cita lebih besar. Cita-cita ya bukan hanya bidik misi kita mau harapkan. Ini bisa menjadi bidik visi, sesuatu impian yang lebih besar yang selama ini mungkin Anda pikirkan hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan, tapi suatu saat Anda bisa menggunakan pendanaan itu untuk belajar lebih banyak, membangun jejaring lebih banyak, dan pada akhirnya mencapai cita-cita lebih tinggi dari yang biasanya dilakukan oleh orang-orang. Nah, harapan kita, terutama kita di Makassar ini, saya ingin menjadikan mahasiswa yang ikut program bidik misi ini menjadi semacam mahasiswa percontohan. Itulah sebabnya saya tekankan betul, setiap ada kegiatan-kegiatan saya berharap mahasiswa yang menerima bantuan bidik misi ini aktif. Ada upacara-upacara kami undang, ada hal-hal yang kita inginkan mahasiswa bidik misi. Itu sebabnya. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala